Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayu Windia Dewi AM, NIM 18170410844, kelas 5F Manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan bisnis yang berjudul Shine with Sunflower. Materi usaha dari Shine with Sunflower ini akan membahas mengenai analisis usaha bidang usaha, yang kedua profil bidang usaha, yang ketiga aspek teknis dan teknologi, yang keempat aspek pemasaran, dan yang kelima aspek manajemen. Analisis usaha. Di era yang sudah maju ini, tentu banyak usaha yang telah diproduksi oleh perusahaan ataupun masyarakat dengan berbagai inovasi dan kreativitas produksinya. Seiring perkembangannya zaman, tentu masyarakat sangat menyukai tanaman-tanaman hias yang digunakan untuk menghias rumah dan ruangan. Tanaman hias merupakan tanaman yang memiliki banyak peminat dalam menciptakan ruangan rumah yang nyaman untuk ditempati. Tanaman hias merupakan salah satu komoditas potensial yang dapat dikembangkan baik dalam skala besar maupun skala kecil. Hal ini terbukti dari tingginya minat masyarakat terhadap agribisnis untuk berbagai tanaman hias. Tanaman hias ini juga mendorong meningkatnya jumlah pengusaha yang menjadikan tanaman hias sebagai usaha dengan banyak peminatnya. Seperti bidang usaha yang saya ciptakan ini, yaitu pembudidayaan tanaman hias bunga matahari, merupakan salah satu jenis tanaman hias yang cukup gampang untuk dibudidayakan atau ditanam. Sehingga bunga matahari menjadi salah satu tanaman hias yang baik untuk dikembangkan sebagai usaha bisnis. Dengan tampilan yang sangat indah, seperti halnya matahari dengan warna kuning terang dan ukuran yang besar, menjadikan bunga matahari menjadi salah satu tanaman hias yang banyak diminati oleh masyarakat. Namun selain tampilannya yang indah, bunga matahari juga dibudidayakan untuk diambil minyaknya, dan seperti yang kita ketahui, bunga matahari dapat menghasilkan makanan yaitu kuaci yang sangat enak. Minyak serta biji dari bunga matahari ini sangat bernilai tinggi di masyarakat. Bergerak di bidang budidaya tanaman, Shine with Sunflower merupakan usaha yang menawarkan keindahan bunga matahari yang dapat digunakan untuk menghias halaman rumah. Dengan keindahan yang dimiliki oleh bunga matahari, serta pembudidayaan yang mudah, menjadikan usaha ini sangat cocok untuk dilakukan. Berlokasi di Kabupaten Buleleng, menjadikan usaha ini lebih mudah untuk dipasarkan dengan harga jual yang terjangkau untuk masyarakat atau konsumen. Usaha dari Shine with Sunflower ini tidak hanya memasarkan tanaman hias saja, tetapi juga memasarkan karangan bunga atau buket dengan bunga utamanya yaitu bunga matahari. Buket atau karangan bunga ini dapat digunakan sebagai hadiah pada acara-acara tertentu. Baik, yang selanjutnya yaitu profil bidang usaha. Bidang usaha yang saya miliki ini saya namai dengan Shine with Sunflower, di mana Shine artinya bersinar dan Sunflower merupakan produk dari usaha saya sendiri yaitu bunga matahari. Bertempat di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dengan pemilik atau owner saya sendiri yaitu Ayu Windia Dewi. Bidang usaha ini bersifat budidaya tanaman hias. Yang selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi. Pada aspek teknis dan teknologi ini saya akan membahas mengenai peralatan dan bahan yang digunakan untuk pembudidayaan tanaman hias dan juga pembuatan buket. Yang kedua yaitu strategi usaha, dan yang terakhir yaitu analisis lingkungan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai peralatan, perlengkapan serta bahan yang digunakan dalam proses pembuatan bisnis tanaman hias. Nah, peralatan juga dan bahan yang digunakan untuk membuat tanaman hias ini sendiri yaitu yang pertama benih bunga matahari, yang kedua pot bunga yang berukuran sedang atau besar, yang ketiga yaitu tanah serta pasir, yang keempat pupuk kandang atau pupuk kompos, yang kelima kotak yang terbuat dari kayu, dan yang terakhir adalah sekop. Nah, sebelum kita melakukan proses produksi, tentu kita harus menyiapkan bahan dan juga peralatan yang diperlukan. Apabila bahan dan peralatan sudah terkumpul, maka kita akan melakukan proses produksi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu siapkan benih atau biji bunga matahari dengan beberapa varietas seperti Sunflower Evening Sun, Helianthus Sunblood Mix, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu semai biji dengan cara dimasukkan ke dalam media kotak kayu yang sudah terisi campuran pupuk kompos dan tanah dengan perbandingan 1:1.
Yang ketiga yaitu menyirami tanaman secara rutin dan ditempatkan di tempat yang terkena matahari secara langsung agar tanaman hias bunga matahari mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Yang keempat yaitu benih tersebut akan berkecambah pada umum waktunya yaitu 10 hari. Lalu proses selanjutnya dengan menyiapkan pot untuk media tanam di dalam pot dengan campuran pupuk kandang, pasir dan tanah dengan perbandingan 1:2 dan banding 3. Selanjutnya yaitu memindahkan bibit bunga matahari yang sudah mulai tumbuh tunas dengan ukuran 15-20 cm ke dalam media pot yang telah disiapkan. Kemudian tutup kembali dengan tanah sepangkal batang bibit tersebut. Yang selanjutnya, menyiram tanaman secara rutin setiap pagi dan sore hari. Hal ini bertujuan agar bunga matahari mendapatkan pasokan air yang banyak agar pertumbuhan bunga matahari dapat tumbuh dengan baik. Kemudian tempatkan pot bunga di tempat yang terkena sinar matahari langsung selama 6 hingga 7 jam per hari untuk menjaga kebutuhan tanaman akan sinar matahari. Yang terakhir, setelah tanaman berusia 2 bulan, maka tanaman tersebut akan mulai muncul kuncup bunga. Dan kuncup bunga tersebut akan mulai bermekaran 1 hingga 2 hari setelah kuncup bunga tersebut muncul. Selanjutnya saya akan membahas mengenai peralatan perlengkapan serta bahan yang digunakan dalam proses pembuatan buket atau karangan bunga dari bunga matahari. Yang pertama yaitu 1 ikat bunga matahari yang segar, yang kedua selotip atau karet gelang, yang ketiga 1 lembar kertas tisu atau kertas minyak yang dipotong persegi, yang keempat yaitu 1 lembar kertas pembungkus warna coklat yang dipotong persegi dengan ukuran harus lebih kecil dari kertas tisu. Yang terakhir yaitu pita atau tali berwarna yang digunakan sebagai penghias. Selanjutnya yaitu proses pembuatan buket bunga matahari. Yang pertama, siapkan beberapa batang bunga dan juga beberapa potong batang bunga yang tidak terlalu panjang. Yang kedua yaitu ikat bunga matahari dengan selotip atau karet agar bunga terlihat rapi. Yang ketiga yaitu letakkan kertas tisu atau kertas minyak membentuk belah ketupat, kemudian letakkan bunga di atasnya. Pastikan agar bagian ujung tepat berada di tengah. Yang keempat yaitu lilit sisi kiri secara belah ketupat hingga menutupi batang bunga. Yang kelima yaitu lipat bagian bawah kertas ke atas, setelah itu lilitkan sisi kanan hingga menutupi sisi kiri yang sudah dilipat. Yang keenam yaitu letakkan buket bunga matahari tersebut di atas kertas coklat dengan cara yang sama dilakukan seperti kertas minyak atau kertas tisu. Yang terakhir yaitu setelah buket jadi, maka ditambahkan pita atau tali sebagai aksesoris tambahan agar buket terlihat lebih indah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi dari usaha yang telah saya buat ini. Strategi usaha yang digunakan adalah yang pertama yaitu memperhatikan kualitas produk. Dalam melakukan suatu bisnis, tentu kepuasan konsumen sangat berpengaruh kepada bisnis yang telah dilakukan agar memberikan penilaian yang baik terhadap bisnis ini. Serta kepuasan konsumen ini harus tetap dijaga dengan kualitas dari tanaman hias. Nah, yang kedua yaitu mengenal target pasar. Mengenal target pasar ini sangat penting agar kita mengetahui target sasaran yang dituju dan juga aspek yang perlu diperhatikan. Dengan cara mengetahui apa yang dibutuhkan serta yang diminati oleh masyarakat. Sehingga kita dapat mengetahui kepada siapa target pasar yang akan kita tuju. Yang ketiga yaitu kreativitas dan inovasi. Dengan memanfaatkan keindahan dari bunga matahari ini sendiri, dibuat dengan inovasi-inovasi yang baru, sehingga konsumen semakin menyukai bisnis yang telah dibuat dengan tampilan tanaman hias didesain pada media pot dan desain yang menarik pada tampilan buket agar konsumen semakin menarik. Yang selanjutnya itu promosi efektif dan memanfaatkan teknologi. Promosi tentunya menjadi sarana yang dapat berguna untuk membantu memasarkan produksi seperti promosi yang dilakukan oleh teman-teman ataupun kerabat hingga bisnis ini dapat diketahui oleh banyak masyarakat melalui pemanfaatan teknologi. Tentunya masyarakat kini sudah banyak yang mengetahui dan juga sudah banyak yang menggunakan teknologi, sehingga bagi para pembisnis tentunya sangat mudah untuk memasarkan bisnisnya melalui internet. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis lingkungan. Pada analisis lingkungan saya akan menggunakan analisis SWOT. Jadi yang pertama strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh bisnis ini dalam lingkungan pedesaan belum banyak yang melakukan bisnis bunga matahari. Masyarakat cenderung lebih banyak untuk menanam
sebagai keperluan pribadi mereka dibandingkan digunakan untuk bisnis. Sehingga hal inilah yang menjadikan produk saya menjadi sebuah kekuatan untuk dipasarkan untuk para konsumen yang menyukai bunga matahari. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk dari tanaman hias ini sendiri yaitu bibit yang digunakan bisa saja terdapat hama yang mengakibatkan kualitas dari produksinya ini tidak baik, sehingga diperlukan pencegahan dalam mengatasi hama tersebut. Dan juga kelemahan produksi tanaman hias bunga matahari ini yaitu pada saat musim hujan yang mengakibatkan bunga matahari kurang mendapatkan pasokan cahaya matahari. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang yang dimiliki oleh usaha ini yaitu belum adanya produk pesaing yang memiliki bisnis dengan produksi yang sama, sehingga menjadikan bisnis ini sedikit memiliki pesaing. Dan juga dengan penjualan yang dilakukan secara intensif pada media sosial akan menjadikan produk ini cepat dikenal oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Dengan produksi yang tidak sulit dan dapat ditiru menjadikan produksi ini menjadi kelemahan yang patut untuk diperhatikan ke depannya agar tidak menjadi ancaman bagi bisnis yang saya buat ini sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek pemasaran dan aspek manajemen. Jadi yang pertama yaitu mengenai jenis dan kegunaan produk, target konsumen dan wilayah pemasaran. Yang ketiga peta persaingan, yang keempat kapasitas produk, yang kelima potensi pemasaran, dan yang keenam struktur organisasi dan juga tenaga kerja. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis dan juga kegunaan dari produk ini. Baik, yang pertama, jenis produk yang ditawarkan ini merupakan jenis produk yang bergerak di bidang budidaya tanaman, di mana produk ini memiliki keindahan yang tentunya akan diminati oleh masyarakat. Dan tanaman hias bunga matahari ini sendiri cukup mudah dalam memproduksinya, sehingga menjadi bisnis yang layak untuk diproduksi. Dengan tambahan dapat dijadikan sebagai buket cantik yang dapat digunakan pada acara-acara tertentu, sehingga Shine with Sunflower menjadi bisnis yang dapat menarik minat konsumen. Nah, yang selanjutnya itu kegunaan produk. Produk bisnis tanaman hias ini sangat bermanfaat kegunaannya untuk memperindah halaman rumah bagi konsumen yang menyukai budidaya tanaman hias, yang tentunya akan menambah keindahan dan juga kenyamanan dalam rumah mereka. Selain itu, manfaat lainnya dari bunga matahari yaitu dapat diambil minyak dan juga dapat digunakan sebagai makanan yaitu kuaci. Yang kedua, saya akan membahas mengenai target konsumen dan juga wilayah pemasaran. Target konsumen dari penjualan tanaman hias bunga matahari ini yaitu masyarakat dari kalangan muda hingga lansia yang menyukai budidaya tanaman hias. Target pasar dari tanaman hias ini dapat disukai oleh berbagai kalangan. Dan juga pada penjualan buket dari bunga matahari, target sasarannya yaitu remaja hingga dewasa yang dapat digunakan sebagai hadiah. Nah, untuk wilayah pemasaran untuk bisnis ini yaitu pada saat ini pada sekitaran Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai peta persaingan. Nah, jadi peta persaingan ini digunakan untuk mengetahui persaingan yang ada di dalam bisnis tanaman hias bunga matahari. Identifikasi kompetitor merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan agar mengetahui atau dapat mengidentifikasi pesaing dalam menawarkan produk dan melayani konsumennya. Melalui peta pesaing ini kita dapat melihat segi aktivitas penawaran secara langsung maupun tidak langsung. Baik, untuk pesaing langsung atau direct kompetitor adalah bisnis maupun pelayanan yang sama oleh perusahaan yang lain. Dalam bisnis ini belum ditemukan perusahaan atau pembisnis menawarkan produk yang sama. Namun jika ditelusuri kembali, terdapat beberapa perusahaan yang memasarkan produk yang sama yaitu buket bunga yang sudah banyak dipasarkan di Kabupaten Buleleng. Produk yang ditawarkan ini yaitu karangan bunga dengan berbagai varian bunga seperti bunga mawar, bunga matahari, dan lain-lain. Pesaing langsung dari produk Shine with Sunflower ini yaitu Bali Florist yang berada di kota Singaraja. Nah, Bali Florist Singaraja ini memasarkan produk karangan bunga dengan berbagai macam bunga. Meski dengan variasi bunga yang berbeda,
namun dapat diidentifikasikan bahwa Bali Flori Singaraja menjadi pesaing langsung dari Shine with Sunflower. Baik, pesaing tidak langsung atau indirect competitor dari Shine with Sunflower ini yaitu menawarkan produk yang berbeda namun memenuhi kebutuhan yang sama dalam kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Nah, pesaing tidak langsung dari produk Shine Sunflower ini sendiri yaitu Harry Flower yang bertempat di Singaraja dan weflanel.id yang bertempat juga di kota Singaraja. Nah, yang keempat yaitu kapasitas. Dalam proses produksi tanaman hias ini dapat diproduksi 30 hingga 50 bibit dalam sekali produksi. Agar permintaan akan tanaman hias bunga matahari dan juga permintaan buket dapat dipenuhi secara tepat waktu. Sehingga nantinya hasil produksi tersebut dapat digunakan dengan perhitungan 30 bibit untuk tanaman hias yang dapat dipasarkan dan 20 buah bunga matahari yang digunakan sebagai buket dengan total 6 buah buket dalam sekali produksi. Dan produksi bunga matahari yang banyak ini untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam memenuhi keinginan dari konsumen yang dapat mengurangi minat konsumen terhadap bisnis dari Shine with Sunflower ini sendiri. Nah, yang kelima yaitu potensi pemasaran. Jadi dalam memasarkan produksi dari Shine with Sunflower ini, pemasarannya tentu akan cepat dikenal oleh masyarakat dikarenakan promosi yang terus dilakukan. Dan juga produk yang ditawarkan terus dilakukan melalui pemanfaatan sosial media. Pemanfaatan dari sosial media ini sangat bermanfaat dikarenakan pada era yang sudah maju ini banyak masyarakat yang sudah mengenal sosial media sehingga menjadikan penyebaran informasi dari bisnis ini sangat cepat. Baik, yang selanjutnya yaitu pada aspek manajemen. Nah, usaha yang didirikan ini merupakan usaha yang dijalankan secara mandiri dan diharapkan usaha ini dapat diminati oleh konsumen dalam terutamanya pada masyarakat yang menyukai budidaya tanaman bunga matahari. Dan apabila bisnis yang telah dijalankan ini sudah dikenal oleh banyak masyarakat dan memiliki peminat yang semakin banyak, tentunya usaha dari Shine with Sunflower ini akan melakukan rekrutmen dalam membantu menjalankan usaha dari Shine with Sunflower. Nah, yang selanjutnya yaitu pada struktur organisasi. Dalam struktur organisasi ini sendiri, usaha dari Shine with Sunflower ini masih dalam tahap dikerjakan secara mandiri dan belum terdapat struktur organisasi. Namun apabila nantinya usaha ini terus berkembang, maka usaha dari Shine with Sunflower ini akan memerlukan beberapa staf agar proses dari penanaman hingga pengepasan dapat diselesaikan dengan waktu yang efisien. Yang selanjutnya yaitu tenaga kerja. Rencana akan kebutuhan tenaga kerja ini dirinci sebagai berikut. Pada bagian produksi dengan spesifikasi menerima bibit dari supplier, melakukan penanaman bibit dan melakukan panen produksi. Yang kedua yaitu menyiapkan keperluan bahan dan juga dan melakukan pengemasan. Yang kedua yaitu staf bagian pengiriman. Yang ketiga staf administrasi dan keuangan. Jadi dalam kebutuhan akan staf ini dilakukan dengan melakukan rekrutmen pada Desa Bondalam, Kecamatan Tedokula, Kabupaten Belanda. Rekrutmen ini sendiri dikhususkan untuk kalangan muda tingkat SMA atau SMK yang dimana masih banyak remaja yang tidak bisa melanjutkan tingkat pendidikan ke jenjang perkuliahan dan memiliki minat dalam mencari pekerjaan di sekitaran Desa Bondalam, di mana Desa Bondalam ini menjadi tempat utama dari lokasi usaha didirikan. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan keuangan. Yang pertama, perkiraan pendapatan. Perkiraan biaya yang dikeluarkan pada saat awal produksi yaitu sebesar 547.800. Menghasilkan 50 buah bunga matahari dan dalam sekali produksi akan mendapatkan penghasilan sebesar 690.000. Maka keuntungan sekali produksi yaitu 142.000. Pendapatan dari hasil produksi ini dapat berubah-ubah seiring dengan bertambahnya jumlah pesanan dan juga pengurangan pada produksi pesanan. Dan pada produksi selanjutnya, bahan-bahan tertentu masih tersisa dan dapat digunakan untuk beberapa kali produksi. Sehingga hal ini akan menjadikan biaya produksi akan dapat ditekan. Nah, yang selanjutnya yaitu perkiraan barang.
Perkiraan barang yang akan dibutuhkan yaitu yang pertama bibit bunga matahari dengan jumlah 1 bungkus, dan pada 1 bungkus ini terdapat 50 bibit dengan harga 5.000. Yang kedua yaitu pot bunga. Pot bunga dalam jumlah 15 buah dengan harga 225.000. Yang ketiga yaitu sekop tanaman dengan jumlah 3 buah dengan harga 24.000. Yang keempat yaitu kotak kayu dengan jumlah 15 buah seharga 150.000. Selanjutnya yaitu pupuk kandang atau kompos 1 bungkus dengan harga 10.000. Selotip dengan jumlah 3 buah dengan harga 10.800. Karet gelang dengan jumlah 1 bungkus yaitu 6.500. Selanjutnya kertas minyak 1 bungkus dengan harga 14.500. Yang selanjutnya tisu dengan jumlah 15 lembar dengan harga 60.000. Kertas pembungkus 1 bungkus dengan harga 36.000, dan yang terakhir yaitu pita dengan jumlah 2 buah seharga 6.000 dengan total 547.800. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan dana. Dana yang diperlukan dalam sekali produksi sekitar 547.800 dan dapat berubah sewaktu-waktu apabila permintaan pesanan bertambah. Nah, yang selanjutnya yaitu alternatif sumber dana. Alternatif sumber dana ini sendiri berasal dari tabungan sendiri, di mana sebelum memulai sebuah bisnis tentunya saya telah menyiapkan tabungan yang nantinya digunakan sebagai modal dalam membuat usaha Shine with Sunflower ini. Sehingga dari tabungan yang telah dikumpulkan nantinya menjadi sumber alternatif dari sumber dana. Baik, sekian hasil presentasi dari perencanaan bisnis Shine with Sunflower. Semoga nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin memulai sebuah bisnis. Akhir kata saya ucapkan dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.